Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Ini masih lanjutan ayat yang ke-45, ayat ke-46 ini, yakni malaikat telah berkata, memberikan informasi kepada Maryam. Malaikat memberikan informasi kepada Maryam. Ini ceritanya cerita gaib yang dihabarkan oleh malaikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Isinya juga berita gaib lagi yang disampaikan oleh malaikat kepada Maryam alaihissalam. Diceritakan kepada Nabi berita gaibnya adalah kemarin disampaikan, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar gembira kepada kamu, wahai Maryam, akan diberi anak. Dan bahkan namanya sudah dikasih tahu, namanya adalah Al-Masih, anaknya Maryam. Dan ini adalah orang yang hebat di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat dengan ayat yang 46 melanjutkan kehebatannya Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi beliau itu terkenal di dunia dan juga terkenal di akhirat, dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Selanjutnya, keistimewaannya lagi, ini belum lahir, masih belum jadi di dalam perut, itu belum jadi, sudah dikasih tahu bayi yang akan lahir. Berikutnya adalah wa yukallimun nasa fil mahdi. Nabi Isa atau anakmu besok itu nanti akan bisa bicara dengan manusia. Fil mahdi, di dalam di dalam ayunan, ketika masih bayi merah, dia nanti bisa bicara kepada manusia. Wa kahla, dan ketika dewasa. Wa minas sholihin, dan termasuk Nabi Isa itu adalah orang-orang yang saleh. Itu ceritanya. Nanti termasuk karakteristiknya lagi,
Nanti akan diceritakan lebih detail di dalam surat Maryam. Surat Maryam juz 16. Kita mulai yang sekarang, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Berbicara, nanti Isa itu akan bicara kepada manusia ketika masih dalam dalam ayunan, baru lahir. Jadi dalam setengah riwayat beberapa jam setelah lahir, bukan hanya masa menyusui, tapi beberapa jam setelah lahir bisa bicara dengan manusia. Bicaranya apa, Pak? Itu ada di dalam surat Maryam ayat 30, 31 dan seterusnya, panjang. Jadi fa asyarat ilaihi qala, mungkin Pak juga dibaca ayatnya. Maryam ayat 30. Juz 16 setelah surat Kahfi itu surat Maryam. Oh betul. Nggih, anu mawon. Tadi fa asyarat ilaihi qala inni Abdullah. Jadi Nabi Isa itu ketika pertama kali bicara itu ketika masih beberapa hari baru lahir, maka dia sudah bicaranya apa? Qaulu ayyad'u ila ibadatillah. Gitu. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ya. Dan dia menjadikan aku seorang yang terkait dan di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Jadi bicaranya apa, Pak? Bicara dakwah. Jadi orang ngomong ngalor ngidul ngelantur mboten, tapi ngomongin ini ngomong dan dakwah. Kenapa begitu? Ya memang itu bagian dari skenario-nya Gusti Allah. Karena lahir tidak punya ayah, langsung dengan kunnya Gusti Allah, kemarin disampaikan di kalimatihi, dengan kunnya Allah, jadi tanpa melalui pertemuan sperma dan sel telur, akhirnya terjadi Nabiullah Isa alaihissalam. Akhirnya begitu Maryam melahirkan, geger, Pak. Geger itu diterangkan di dalam surat Maryam, di dalam surat ayat sebelumnya. Geger di sana, Pak, di sekitar Baitul Maqdis. Wahai Maryam, engkau itu ayahmu orang soleh, ibumu juga tidak pernah berbuat zina. Kamu kok punya anak? Ini kamu termasuk orang yang kurang ajar. Ramai, Pak, geger. Orang-orang heboh. Maaf ya, itu sejak dulu kala begitu, Pak. Kebanyakan manusia itu ketika melihat satu kejadian itu responsif, eksplosif. Delok ngene secara kasat mata, karena yang dinilai ada secara kasat mata. Enek wong nglairno gak ono pae. Nah, ini langsung eksplosif. Kurang ajar sapa iki kelakuan. Akhirnya begitu mendapat penekanan-penekanan seperti itu, akhirnya Maryam langsung asyarat ilaihi. Takok wae kon karo anakku. Wong heboh meneh, iki bayi lagi lahir kok ditekon nakoki. Ra mlebu akal. Maryam tegas begitu. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu sama malaikat. Saurunge lahir, saurunge hamil sudah dikasih tahu bahwa nanti anakmu
akan bisa bicara ketika di dalam ayunan atau masih di dalam masa menyusui. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Akhirnya betul orang kaget semua. Begitu didekati, bayi yang masih merah itu langsung mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Masya Allah, Pak. Bukan Nabi Isa memperkenalkan diri, aku adalah Isa, enggak. Aku adalah Al-Masih kemarin gitu. Tidak. Tapi memperkenalkan dirinya sebagai hamba Allah. Niku Pak wong tawadhu. Tetapi kelihatan di hadapan manusia Abdullah itu kelihatan sederhana, tawadhu, merendahkan diri, tapi sebetulnya Pak, di mata Allah Abdullah itu adalah posisi yang sangat mulia di sisi Allah. Abdullah itu apa? Hambanya Allah. Jabatan, derajat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah adalah jabatan sebagai hambanya Allah. Niku makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai di dalam surat Al-Fatihah itu Pak, domirnya itu pakai na, kami. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Ini naik di Ibnu Katsir, na'budu itu terjemahnya kami menyembah. Ada dua versi. Versi yang pertama adalah mu'azzam nafsah, mengagungkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, nah itu merupakan perwakilan, mewakili umat. Kepadamu ya Allah kami mewakili seluruh umat manusia, hanya kepadamu yang kami menyembah. Nah, yang pertama tadi, iyyaka na'budu ini mengagungkan nafsah, mengagungkan diri sendiri. Padahal di dalam struktur bahasa Arab itu tidak boleh Pak mengagungkan diri sendiri, itu tidak boleh, kecuali hanya Gusti Allah saja. Bahasa Arab juga begitu Pak. Wong niku naik napa niku awake dhewe ini gak oleh dikramakne nek basa Jawa. Wong Jawa kan ngoten nggih. Bapak turu aku siram. Bapak sare kula siram ya keblok ngoten. Awake dhewe niku mboten oleh dikramakne. Bahasa Arab nggih ngoten. Basa Jepang nggih ngoten. Basa napa mawon niku asline. Etika manusia di seluruh dunia niku awake dhewe niku ora oleh digedhekno. Tetapi di dalam surat Al-Fatihah Allah sampaikan iyyaka na'budu. Ini kita diajari untuk membesarkan diri. Sebenarnya bukan membesarkan diri. Ini di mata Allah. Kalau orang itu sedang beribadah, maka orang itu menjadi orang mulia di sisi Allah. Maksudnya begitu. Nah ini juga begitu Bapak. Nabi Isa begitu lahir, beliau mengatakan ini Abdullah, sesungguhnya aku ini hambanya Allah. Hamba Allah itulah derajat yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena tugasnya manusia itu hanyalah beribadah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku Allah. Makanya di hadapan manusia
Seolah-olah dia ini tawaduk, Pak, ini Abdullah. Itu tawaduk, kami adalah hamba. Hamba itu kawula itu dia tidak memiliki apa-apa, yang memiliki tuannya, majikannya. Maka dia lahir merasa dia tidak memiliki apa-apa, yang dia punya ini kita semua adalah kepunyaan Allah. Cik lagi lahir bahwa Nabi Musa ini Abdullah. Terus ataniyal kitabu, ataniyal kitabah ya, ataniyal kitabah. Nanti aku akan diberi kitab oleh Allah, tidak hanya sebagai hamba Allah. Yang kedua, ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya. Jadi yang pertama adalah hamba Allah, yang kedua ini derajat lebih tinggi dari hamba Allah. Wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku sebagai nabi. Nanti Allah akan jadikan aku sebagai nabi. Derajat yang lebih tinggi dari Abdullah itu adalah Nabiullah. Derajat paling ini belum sampaikan. Ada 3 derajat. Yang pertama adalah derajat Abdullah, yang kedua adalah derajat Khalifatullah, derajat yang tertinggi adalah Nabi atau Al-Anbiya, itu derajat yang tertinggi. Walaupun manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi orang ini nanti kalau memiliki kualifikasi seperti kualifikasinya para Nabi, para Rasul, maka walaupun dia bukan Nabi, bukan Rasul, nanti dia akan mendapatkan derajat posisi seperti para Nabi, para Rasul. Menurut cerita ini salah satu contohnya siapa? Sayyidina Umar. Nabi sampaikan, kalau ada Nabi setelah aku, engkau lah wahai Umar yang jadi Nabi. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas. Jadi Nabi Isa itu di dalam baru lahir ngomongnya juga ngomong dakwah, ayyad'u ila ibadatillahi wahdah. Artinya dia bicara adalah bicara menyeru kepada penghambaan kepada Allah. Ayyad'u ila ibadatillah. Artinya dia menyeru, baru lahir saja sudah menyeru untuk beribadah kepada Allah wahdah yang esa, pasyarikalah, tidak ada sekutu baginya, fi halis sawirihi, di dalam masa masih baru lahir. Masya Allah. Wa kahla, dan ketika sudah dewasa, tetap Nabi Isa juga dakwahnya apa, Pak? Dakwahnya ketika dewasa, Nabi Isa diterangkan di dalam Al-Quran, sudah di dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Itu Pak, ketika Isa alaihissalam ini sudah dewasa, berkata kepada Bani Israel, ya wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah, ini Rasulullah ilaikum, kami adalah utusan Allah yang diutus kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan apa yang ada di hadapan kamu. Apa? Minat Taurat. Pada waktu itu sudah ada kitab Taurat, kitabnya Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Isa membenarkan kitab Taurat. Masya Allah. Jadi Nabi Isa tidak menghapus kitab Taurat, membenarkan. Al-Quran juga begitu, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Mulai kitab Zabur,
kitab Taurat, kitab Injil, bahkan sahifah-sahifah yang terdahulu itu semua dibenarkan di dalam Al-Qur'an. Iku ngoten. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Muhammad, dan memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel, nanti akan datang seorang nabi setelah aku, seorang utusan setelah aku, namanya Ahmad. Yakni Nabi Isa itu pertama kali dakwah sudah disampaikan, nanti setelah aku ada nabi penutup, nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Itu dakwahnya Nabi Isa. Di dalam surat As-Saff nanti di ayat yang belakang, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ila Allah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amana ta'ifatu min bani Israila wa kafara ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu dhahirin. Wahai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Seperti siapa? Isa sama Nabi Isa berkata kepada kaum Hawariyin, "Kunu ansarallah." Kama qala Isa bin Maryam, "Man ansari ila Allah?" Hawariyin. Sebagai Isa berkata, berdakwah kepada kaum Hawariyin, "Man ansari ila Allah?" Siapa yang mau menolongku ila Allah, untuk mengajak manusia kepada Allah. Ini kita diajari, Pak. Dakwah itu mengajak manusia kepada Gusti, bukan mengajak pada kelompok tertentu, Pak. Grup tertentu, tidak. Siapa yang mau menolongku, Nabi Isa, ilallah, kepada Allah. Hari ini kalau dakwah kita ini, Masya Allah, Pak. Man ansori, siapa yang mau menolong aku? Ilallah enggak. Siapa yang mau menolong aku? Siapa yang mau membantu kelompokku? Siapa yang mau membesarkan organisasiku? Siapa yang mau membesarkan iniku. Hari ini dakwahnya seperti itu. Tapi kalau Nabi Isa tidak. Dan ini Allah seperintahkan pada kita, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. Gusti Allah ini bukan perlu pertolongan kok. Kita disuruh nolong Gusti Allah. Artinya menolong agama Allah. Nah, itu dakwahnya Nabi Isa ketika dewasa begitu. Dakwah kepada siapa? Kepada, kalau ini kaum Hawariyin ini, Pak, ini memang orang-orang yang setia kepada Nabi Isa. Yang pertama adalah dakwah. Kalau ayat yang pertama tadi di awal dari surat As-Saff itu dakwah Nabi Isa kepada orang-orang umum. Orang-orang umum. Kalau yang kedua, dakwah Nabi Isa kepada santrinya. Untuk apa? Diajak berjuang bareng-bareng, diajak dakwah bareng-bareng. Jadi kalau dalam ayat itu, Pak, kalau nabi-nabi yang terdahulu itu dakwah untuk ibadah, mengajak manusia untuk beribadah. Tetapi Nabi Isa itu berdakwah kepada manusia untuk beribadah, demikian juga berdakwah untuk dakwah supaya umatnya juga ikut berdakwah. Tetapi masih terbatas. Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Nah, ini nanti umat akhir zaman, umat kita, umatnya umatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW itu persis seperti yang dilakukan oleh Nabiullah Isa alaihissalam kepada umatnya, dakwah untuk ibadah dan dakwah untuk berdakwah. Artinya umatnya ini memiliki kewajiban dakwah. Kalau umat akhir zaman tidak terbatas kepada kaum tertentu, kelompok tertentu, tidak, tetapi untuk seluruh manusia di seluruh dunia.
ya kita berkewajiban berdakwah. Nah niku wonten niku wa yukallimun nasa fil mahdi di dalam ayunan wa kahla dan ketika dewasa. Wa minas sholihin ai fi qoulihi wa amalihi, dan beliau Nabi Isa termasuk orang yang soleh baik di dalam ucapannya maupun perbuatannya. Lahu ilmun sahihun wa amalun salihun. Nabi Isa itu memiliki pengetahuan yang lurus dan juga memiliki perbuatan yang baik. Ilmunya lurus, perbuatannya lurus. Itulah orang yang soleh, itulah Nabiullah Isa alaihi salam. Pun cerita. Qala Muhammad bin Isa an Yazid bin Abdullah bin Qisqa min Muhammad bin Syarahbil an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauludun fi sigorihi ila Isa wa sahibu Jurayj wa qala Ibnu Abi Hatim hadatsana Abu Qasr ila akhirih an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallamu fil mahdi ila salasan Isa wa sabyun kana fi zamani Jurayj wa sabyun akhar falamma sami'at basyaratul malaikata laha bidzalika anillahi azza wa jalla. Masyaallah iki saterusé. Jadi ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak berbicara ketika masih bayi kecuali Isa dan yang bela Jurayj. Ya. Jadi ada dua bayi yang bisa bicara fasih dengan lidah orang dewasa, yakni yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua adalah sing belani Jurayj. Di dalam riwayat yang lain juga dari Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW berkata tidak berbicara pada waktu masih bayi kecuali tiga bayi. Yang pertama adalah Isa, yang kedua adalah anak yang membela pada zaman Jurayj, yang ketiga adalah ada anak yang lain. Anak yang lain ya. Ada tiga bayi di sana. Siapa anak yang lain itu? Siapa? Jadi anak yang lain itu beberapa ada yang meriwayatkan anaknya Masyitoh. Anaknya Masyitoh, ketika Masyitoh itu adalah pembantunya Fir'aun, keluarganya Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa, akhirnya dihukum oleh Fir'aun. Ono tempayan bau besar direbus, airnya mendidih, maka keluarganya satu persatu dicemplungkan, Pak. Akhirnya mati dengan cara direbus urip-uripan. Pertama sing dieksekusi suaminya Masyitoh, dilebokne kono Pak, blem meninggal. Mari ngono Pak anak-anaknya beberapa anak-anaknya dicemplungne kono blem meninggal. Sing ketiga niku Masyitoh niku sing gendong bayeke sing atap niku. Mau melangkah karena mau dieksekusi, disuruh nyemplung sendiri ke dalam tempayan itu, Pak. Gak mau, Pak. Bukan gak mau, namanya ibu, Pak. Gendong gak mentolong. Tiba-tiba bayi merah tadi bicara dengan lidah manusia. Wahai ibu, segera ibu masuk ke dalam tempayan. Ayah dan kakak-kakak sudah menunggu di surga. Bahaya siapa? Niki padha karo sing kula omongne wingi. Nggih. Niki nak wong iman niku ngoten, menafikan yang tampak oleh mata, meyakini dawuh Gusti. Dilihat dengan kacamata dunia, soro Pak.
Wong arep dihukum kok ditlebokne banyu gondokan urip-uripan Pak Soro. Kalau dilihat dengan kacamata dunia, anak bayi masih merah melihat ini dengan kacamata akhirat. Kacamata akhirat, pintu surga telah terbuka untuk kamu. Nah, delok karo kacamata akhirat enak arep mati mawon nggih semanten. Masyaallah. Nak kacamata dunia Pak arep mati no susah. Arep mati kok seneng, arep mati susah. Kenapa? Meninggalkan yang dicintai. Mau pergi menuju satu tempat yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Susah. Tapi kalau orang yakinnya kepada Allah, Masya Allah, sempurna. Allah sampaikan dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tidak bergeser sedikit pun keyakinannya, maka orang yang semacam ini Pak, kalau mau meninggal dunia Pak, malaikat mengendangi Pak Dewi, silih berganti. Dan malaikat memberikan kabar gembira Pak. Allah takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan aku berikan kabar gembira kepada kamu bahwa surga telah disediakan oleh Allah untuk kamu. Makanya wong dilihat dengan kacamata dunia, keluarganya do nangis susah sedih, tetapi yang bersangkutan senang tertawa. Itu 3 orang yang bisa bicara ketika masih bayi. Ceritanya yang Juret sudah terkenal. Kemarin beberapa ngaji hadis kita sudah ceritakan bagaimana Juret. Singkat cerita, Juret itu orang yang luar biasa hebat, soleh. Suatu ketika sholat terus diceluk kalau ibu Juret, hati ini bimbang dalam hati. Aku di sini Gusti Allah, di sini ibuku. Gonjang-ganjing hati. Niki ada 2 perkara, semuanya baik semua Pak. Dihadapkan pada 2 pilihan, milih yang mana? Logikanya Juret berbicara, Gusti Allah didhisikno. Gusti Allah didhisikno. Ibu. Logikanya Juret. Diceluk ping 3. Mboten direken, mboten dijawab, terus nelek sholat. Niki lho Pak, terutama anak-anak kalau dipanggil ibunya, ini Juret iki lho, dipanggil pada posisi sholat. Gak dipanggil pas lagi main HP. Arek-arek saiki dipanggil pas lagi dolanan HP. Ngereken apa mboten ibu-ibu bapak-bapak? Belas ganti. Gawat niki, dikira ngeten iki perkara sepele to. Gawat niki. Juret pas lagi sholat diceluk, mboten mono to ngene ibu. Akhire ibu itu niki muga-muga Juret ra sadurunge mati iku dia dipermalukan dengan ditemukan dengan pelacur. Kurang ajar Juret. Kon nak katene mati dicethuk nih kalau pelacur. Niki nyewu. Niki nggih hati-hati, niki untuk bapak-bapak. Nak mangkel aja ndonga elek. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini hati-hati, lambe niki nak perlu dikunci. Pokoknya saat ini gawe masker, alhamdulillah. Nak perlu dilakban mawon niki. Nah anake jengkel nih, hati-hati lambe niki. Tenang Bapak Ibu, dungane wong tuwa niku langsung mati.
suatu ketika napa Pak dumadakan pelacur Pak juret pas lagi ibadah ngene musolane niku digodhong karo cewek wayu pelacur Pak. Masya Allah. Ada dengan pakaian yang erotis menari dengan tarian yang erotis. Padahal niku sing digodhong ora kok ning diskotik Pak, ning gone musala. Enak kelakuan kaya ngeten iki. Napa soalé? Gara-gara niku wau dongane ibune. Digodhong Pak. Mupeng-mupeng ning gone pas ngarepe salat. Cara sing juret ngawake dhewe ngoten kira-kira ya lho Pak. Buyar. Masya Allah Pak. Juret tidak bergeming. Begitu tidak bergeming, niku tetap khusyuk di dalam ibadahnya. Akhirnya singkat cerita, pelacur itu mau Pak karena dia sudah bernafsu Pak untuk melampiaskan nafsu nih. Akhirnya dia turun ke bawah karena musolanya juret di atas bukit. Di bawah itu ada penggembala kambing. Akhirnya sing digodhong penggembala kambing. Penggembala kambing digodhong ora digodhong langsung budal. Cak gratisan cak langsung budal. Ya begitu budal akhirnya hamil. Begitu hamil lahir punya anak. Begitu lahir punya anak, dia langsung karena masih mangkel karo si juret, dia memberikan pengumuman kepada masyarakat, masyarakat, aku mari nglairno iki anake juret kurang ajar, tidak bertanggung jawab. Zaman biyen Pak belum ada tes DNA Pak. Nah zaman saiki gampang buktikan, langsung lebokne ning rumah sakit. Dilihat DNA-nya langsung ketemu Pak sapa. Akhirnya sak kampung Pak dirutut nang ngene masjid juret musolane juret niku. Musolane dikerocok Pak, diantemi watu. Tidak hanya dikerocok gak marem masyarakat. Akhirnya musolane dirubuh nih rata dengan Nah jenenge masa iki Pak ket biyen ngene iki Pak. Kalau masa emosional iki sembarang kali iki ngentekne sembarang kali iki ceritane ora mulai zaman saiki Pak. Zaman biyen ya wis ono kelakuan ngeten iki Pak. Roboh nih. Itu roboh nih ngoten. Akhirnya nopo tiba-tiba ada orang soleh Walilah sebagian ini raja penguasa di tempat itu. Sik. Iki kok dirobone ngene. Juret itu Pak. Begitu wis dirobone, iki dibawa ke raja. Dibondo tangane, dikeler Pak. Yo kurang apa Pak. Wis masjid dirobone dikeler. Dibawa ke khalayak rame, dibawa ke raja. Gak termasuk Pak yang mencaci, menghina tadi pelacur tadi. Kon kurang ajar. Sasak napa. Biyen kon ajar gelem. Ngoten Pak. Juret niku roh kali pelacur niku langsung mesen. Mboten emosi Pak, tidak marah mesen. Akhirnya benar begitu sampai tuan raja di hadapan begitu. Sudah kalau begitu diadili. Gimana ya? Akhirnya juret disampaikan. Tanya saja pada bayi. Siapa bapaknya? Waket bayi lagi lain. Takok ya kok iso ngomong. Akhirnya nurut. Bener ditakoki tiba-tiba bicara. Aku ki anake tukang wedhus. Langsung Pak rajane njaluk sepuro ngene juret. Wis juret. Aku njaluk sepuro. Iki kelakuane rakyatku kurang ajar jane. Belum diklarifikasi sudah main hakim sendiri. Ini jenenge mulai zaman biyen ngeten iki Pak. Menungso niku senengane main hakim sendiri. Akhirnya wis ngono, kowe njaluk musolane tak bangun meneh, tak bangun saka emas.
harus dibangun dari emas. Mboten urut. Wis nek ngono kok perak gak gelem. Nek ngono marmer gak gelem. Mun jenengan bangune padha karo wingi ae lempung. Ini luar biasa Pak. Ini pelajaran luar biasa nggih. Hati-hati nak anak-anak nak didhawuhi ibu jam berapa kapan saja ojo pernah ngomong ora. Nggih, siap. Dalam keadaan apa saja. Demikian juga jadi orang tua, hati-hati nggih nak ngomong dirim. Soalnya omongane wong tua niku malati, meleti yo malati. Ojo di wong tua malati. Ngoten piye? Nyanyiane pas zaman alitan kula ngoten Pak. Nak dolen karo kanca-kanca ojo di wong tua malati. Bener. Tapi sak terusé aja, jadi terus no niku. Iku dolanane lari sakniki gak ono dolanan ngeten iki. Dolanane lain di dunia maya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau jadi orang soleh, niki Pak, kelebihannya orang soleh. Orang soleh itu senantiasa dibela oleh Allah. Pada kondisi yang terjepit, pada kondisi yang terdesak, orang yang soleh pasti ditolong oleh Allah. Seperti yang saya baca dalam mukadimah tadi, dalam ayat tadi, innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat berikutnya apa? Nahnu awliya'ullah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku Allah yang akan menjadi pelindung kamu dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Gak usah khawatir wong iman. Dibelani karo Gusti lane gak usah golek dekeng sapa-sapa. Jadilah orang yang soleh sing dekeng iki sedaya Gusti Allah. Gak usah ya Allah. Ini bagaimana kehebatan Nabiullah Isa alaihissalam, bagaimana kita beliau bicara di waktu masih bayi, dan juga bagaimana ketika dewasa beliau dakwah tidak hanya sekedar dakwah untuk ibadah, tapi juga dakwah untuk dakwah. Demikian, ada yang benar dari Allah, ada salah dari saya. Yang kita melakukan, gitu boleh. Nanti kalau kita kajian ini dengan cara kita ini golongan orang-orang yang baik. Tapi kalau bisa keluar dari masjid, rasanya seperti orang-orang yang banyak dosa. Solusinya sering mau mengejar. Jadi memang ngaten Bapak, dulu sahabat pun sama seperti itu. Bahkan dulu ada Hanzalah namanya, sahabat Hanzalah. Ketika berada di majelisnya Nabi, itu Hanzalah itu merasa surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Begitu pulang Pak, ketemu sama anaknya, ketemu sama istrinya, apalagi sama istrinya senong tali. Begitu lupa, bayangan akhirat itu hilang Pak, lari beliau keluar dari rumah, langsung teriak-teriak nafaqah Hanzalah telah munafik. Dalam perjalanan ketemu Abu Bakar, mosok Hanzalah munafik, gak mungkin. Maka langsung diceritakan oleh Hanzalah, gini loh wahai Abu Bakar, saya itu begini kalau di depan Nabi surga dan neraka di pelupuk mata saya. Tapi begitu pulang ke rumah, seneng sama anak, seneng sama istri, bayangan itu hilang. Bukannya aku orang munafik. Abu Bakar loh, saya juga begitu, berkurang. Kalau gitu kita sama-sama lapor kepada Nabi. Akhirnya mereka berdua lapor kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, andaikan kamu ketika berada di hadapanku keadaannya seperti itu, pulang kok tetap seperti itu, la safahatumul malaikat akan berjabat tangan kepada kamu fil masyi, di dalam perjalanan kamu, wa fi madjiika, dan juga di tempat tidur kamu.
malaikat akan berjabat tangan, selamat. Tapi Nabi kata, walakin hamdalah sa'atan fasa'atan. Apa artinya? Wahadalah itulah manusiawi. Ketika berada di dalam majelis-majelis iman kamu naik, ketika pulang iman kamu turun, maka segeralah ketika iman turun itu kamu kembali lagi, dicas lagi. Baterai itu mboten permanen, Pak, ngecas pisan selawase mboten enten. Baterai niku ngecase yo, mari dicas kok dienggo ya entek. Piye dicas meneh, mboten terus dan seterusnya. Makane mboten oleh bosan ngecas iman teng masjid. Lah sakniki cas-casane tutup sak dunia gara-gara kewan cilik lho cas-casan, masyaallah tutup kabeh sak donya. Ya Allah, niki bahaya betul, Pak. Betul bahaya. Kenapa? Ini nanti kalau sak dunia bareng, Pak, gredeg imane turun bareng. Wassalam, Bapak. Kokot, Pak. Lho yen zaman cilik kula kali ibu kula sering diceritani, Pak. Ini Dajjal itu dirantai oleh Raja Dzulqarnain. Ya karo Dajjal niku rantai niku di ibu kula riyen nak critane ngoten. Tapi ibu kula ya dikrikiti rantene niku. Nek ya ibu kula golek kitabe ora ketemu. Iki cerita mawon dongeng ngoten. Jadi dikrikiti. Begitu dikrikiti niku Pak, meh pedhot Pak, nak pedhot mlayu metu. Tapi begitu meh medhot krungu azan, boleh melih Pak rantai. Dan niki Pak kula wedi niki Pak, sak donya iku adane mandeg. Dajale langsung metu. Wah, gawat sak donya niki. Niki kula terus terang ketil-ketil Pak. Mulane Pak Gun azan terus Pak Gun nggih. Atas repun Pak Gun, Pak Kardi. Aja sampe pedhot adane. Nek pedhot adane dajale metu. Hati-hati niki. Niki koyoke Dajjal niku sing gawe virus anu niku wau. Niku kotoke Dajjal gawe virus niku supaya masjid sak donya tutup, nek masjid sak donya tutup iku engko iso metu. Ada HP yo, Dajjal roh sing adan sapa niku lho Dajjal roh. Nek HP gak cerdas iso anu lha niki nek sing digoleki sing adan langsung ngono. Mulane kula seneng niki masyaallah teng kene Eropa, teng kene anu Spanyol. Niku azan kabeh doa. Viruse lho nggih mengkeret to. Hasil penelitian lho viruse mengkeret. Nek aneh nggone kono tambah diadani. Nek Indonesia masjid tambah di tutup. Adane tambah di napa? Diadoi. Lah makane niku aja nek adan mriki. Nggih pun boten napa Pak Duran nggih. Mugi Gusti Allah paring taufik kita kepada kita sekalian sehingga kita diberikan iman yang sempurna, amal yang sempurna, akhlak yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.